Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa berkuliah dan bertatap muka secara online. Eh, Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokratisasi pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, pembahasan kali ini yaitu ada tiga pembahasan. Yang pertama, pengertian demokratisasi pendidikan. Yang kedua, ada demokratisasi pendidikan dalam Islam. Lalu yang ketiga, pembelajaran demokratisasi dalam pendidikan Islam. Nah, pengertian demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan berarti pendidikan untuk semua, tidak ada perkecualian, baik atas nama agama, ras, bangsa, ataupun tingkat ekonomi. Mutu pendidikan dibuat setinggi mungkin dan terbuka untuk sebanyak mungkin orang. Ini persyaratan mutlak untuk membangun demokrasi yang efektif dan efisien menuju keadilan dan kemakmuran. Selanjutnya, demokratisasi pendidikan dalam Islam. Yang pertama, ada tauhid. Nah, sebuah paradigma pembebasan tauhid merupakan prinsip yang paling esensial dalam keislaman, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada penghambaan atau penyembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perumusan tauhid yang paling singkat tetapi tegas adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Sebuah kalimat penegas sekalian pembebasan dari anasir-anasir, pengkultusan, penyembahan, penindasan, dan perbudakan. Maka dari itu, tauhid dapat dijadikan landasan bagi terwujudnya asas demokratisasi dalam pendidikan. Ini menurut Fathur Rahman tahun 2020. Selanjutnya yang kedua ada syura. Sebuah wahana keterbukaan, adapun kaitannya dengan demokrasi, syura merupakan kata kunci penting dalam Al-Quran. Secara simpel, syura diartikan dengan pengambilan keputusan secara bersama, semata-mata dilandasi untuk menjaga semangat kolektivitas di satu sisi dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh individu di sisi lain. Dengan demikian, semangat syura berlawanan dengan sikap individualisme dan nepotisme yang sering terjadi di tengah kehidupan. Ini menurut Aziz tahun 1997. Nah, yang selanjutnya dalam demokratisasi pendidikan dalam Islam, yang ketiga ada al-adlu. Masyarakat tanpa kelas kalimat keadilan merupakan kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari Al-Quran, mana keadilan itu sendiri bersifat multidimensional. Keadilan berintikan kebenaran atau al-haq. Keadilan berarti pula tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak dan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini menurut Raharja. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan nampak dalam berbagai bentuknya. Keadilan berarti menghukum orang sesuai kesalahannya atau memberi ganjaran sesuai perbuatan baiknya. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar dikaitkan dengan kualitas manusia itu sendiri. Manusia, yaitu dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 110, yang artinya,
Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Said Kutub dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran menjelaskan bahwa ayat ini ditunjukkan pada umat Islam agar mereka mengetahui posisi dirinya sebagai umat terbiasa. Mereka dilahirkan agar maju ke garda terdepan dalam semua bidang kehidupan. Mereka harus memiliki Mereka harus memiliki kekuatan atau kualitas fisik dan mental untuk melakukan perbaikan dan mencegah kemungkaran dengan landasan tauhid ini menurut Kutub tahun 1992. Yang selanjutnya, demokratisasi pendidikan dalam Islam yaitu tawasud. Prinsip tawasud atau moderasi adalah suatu prinsip yang menjelaskan karakteristik agama Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membela, dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, dan yang keenam, ada kewajiban dan hak manusia. Dalam pengembangan ilmu, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dan hak asasi manusia dalam Islam. Karena sikap Islam dalam berhadapan dengan pendidikan dan sains modern senantiasa simpatik, setiap manusia mempunyai hak mutlak untuk memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya. Yang ia kehendaki. Nah, jadi manusia mempunyai hak mutlak untuk memperoleh pengetahuan sebanyak yang ia kehendaki. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Nah, hadis ini mencerminkan bahwa dalam Islam terdapat demokratisasi pendidikan, di mana Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Nah, selanjutnya di sini ada pembelajaran demokratisasi dalam pendidikan Islam. Pembelajaran demokratisasi dalam pendidikan Islam adalah proses yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam dalam lingkungan pendidikan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang bagaimana demokratisasi dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu partisipasi aktif. Dalam pendidikan Islam, siswa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan berdiskusi sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai kebebasan berpikir dan berdialog. Yang kedua, ada keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan sangat ditekankan dalam Islam. Dalam konteks pendidikan, ini berarti semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan kesempatan belajar, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau gender. Yang ketiga yaitu penghormatan terhadap perbedaan. Islam mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Dalam pendidikan ini diterjemahkan ke dalam penghargaan terhadap keberagaman, keragaman pandangan dan budaya di antara siswa.
Lalu, dalam pembelajaran demokratisasi dalam pendidikan Islam, yang selanjutnya adalah kebebasan akademik. Demokratisasi dalam pendidikan Islam juga melibatkan kebebasan akademik, di mana siswa dan guru memiliki ruang untuk mengeksplorasi ide-ide dan ilmu pengetahuan secara kritis tanpa adanya tekanan atau paksaan. Selanjutnya, ada tanggung jawab kolektif. Pembelajaran demokratis mengajarkan siswa untuk memahami dan menerima tanggung jawab kolektif dalam Islam. Ini berarti bertindak untuk kebaikan bersama, mendukung satu sama lain, dan bekerja untuk kemaslahatan umat. Yang selanjutnya, pendidikan karakter. Demokrasi dalam Islam juga berkaitan dengan pembentukan karakter. Pendidikan Islam menekankan pada pembentukan akhlak yang mulia seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.